Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan membahas uji kompetensi 6 bab Pitagoras materi kelas 8 semester 2 yang ada di halaman 46-47, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 5 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 4 desimeter dan 6 desimeter, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah, oke, jadi di sini kan kita dikasih segitiga PQR ya. Nah, anggap aja PQR-nya gini, PQR ya, siku-sikunya di R gitu. Terus dikasih sisi siku-sikunya adalah 4 desimeter dan 6 desimeter. Berarti ini 4 desimeter, di sini 6 desimeter. Yang ditanyakan adalah hipotenusanya. Nah, ini berapa? Tuh, hipotenusanya berarti kita cari PQ ya. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat adalah 6 tambah QR-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat. Maka PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 4 kuadrat adalah 16. PQ sama dengan akar dari 36 ditambah 16. Hasilnya adalah 52. Oke, 52. Akar 52 ini bisa kita sederhanakan atau kita pecah ya. Akar 52. 52 ini bisa kita pecah jadi berapa? Jadi 4 dikali 13 ya. 4 dikali 13. Nah, 4-nya bisa kita akarkan ya. Akar 4 adalah 2. Jadi 2, lalu sisanya adalah akar 13. So, PQ-nya adalah 2 akar 13. Satuannya desimeter. Selesai. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Yang jaraknya akar 40 satuan. Kita akan periksa satu persatu untuk yang A. Taman kota dan stadion. Taman kota. Taman kota yang mana? Ini ya, yang hijau ini. Dan stadion. Stadion ini. Jadi kita akan periksa jarak dari sini ke sini. Nah, kita punya, sisi penyikunya. Nah, ini kan bentuknya jadi segitiga siku-siku. Dengan jarak sisi penyikunya adalah dari negatif 2 ke negatif 6. Ini adalah 4 ya. Kemudian dari 0 ke 3. Ini adalah 3. Oke, ini gampang. 3, 4, triple Pitagoras. Berarti ini 5. Apakah betul akar 40? Salah ya, berarti ini bukan. Oke, selanjutnya pusat kota dan museum. Pusat kota yang mana? Ini ya, ada di titik pusat ini. Dan museumnya ada di sini. Kita akan mencari jarak dari pusat kota ke museum. Kita kasih garis bantu. Nah, ini juga bentuknya segitiga siku. Dari pusat kota ke museum. Ini jaraknya untuk garis penyikunya adalah 6. Lalu garis tegaknya adalah 1. Nah, hipotenusanya yaitu, maka jika kita beri nama dia P, ini Q, maka PQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. So, PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 1 kuadrat 1. PQ sama dengan akar 37 satuan. Jadi ini adalah tandanya akar 37. Jadi bukan akar 40 ya. Jadi dia salah. Selanjutnya rumah sakit dan museum. Kita gambar garis dengan warna yang berbeda. Rumah sakit posisinya di sini ya, dan museum posisinya di sini. Oke, kita akan mencari jarak dari rumah sakit ke museum. Kita buat garis bantu. Oke. Yang tegaknya ini. Sisi mendatarnya, sisi horizontalnya di sini jaraknya adalah dari negatif 6 sampai 6, berarti 12 ya. Selanjutnya untuk sisi tegaknya itu dari negatif 4 sampai 1, berarti dia 5. Maka 5, 12, ingat triple Pitagoras. Jarak sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 3
Jadi dia akar 40 bukan? Kan ya. Ini bukan, salah juga. Selanjutnya yang terakhir kita periksa penampungan hewan dan kantor polisi. Kita hapus ya biar lihat. Penampungan hewan dan kantor polisi. Ini penampungan hewan, ini kantor polisi. Kita akan mencari jarak penampungan hewan dan kantor polisi. Kita buat garis bantu membentuk segitiga siku-siku. Garis horizontalnya jaraknya adalah 6. Kemudian jarak vertikalnya adalah 2. Kemudian kita kasih nama, misalkan ini L, ini M. Jadi kalau kita cari LM kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi LM itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. LM sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Maka LM sama dengan akar dari 36 tambah 4, 40. Akar 40 Nah, ini adalah akar 40. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Oke, syarat dari segitiga siku-siku. Kita ulangin lagi ya. Karakteristik dari segitiga. Ya, ini. Oke, ada segitiga siku-siku. Dia harus berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C-nya adalah sisi terpanjang pada segitiga. Atau dia harus berlaku teorema Pitagoras. Ini gampang banget ya kalau kita lihat dari opsinya. Di sini udah ada ukuran yang merupakan triple Pitagoras. Yang mana kalau dia masuk Pitagoras berarti dia segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang mana coba? Triple Pitagoras. Iya, betul. Yang merupakan triple Pitagoras adalah yang A. Jadi jelas jawabannya yang A. Kanisa kok bisa tahu sih triple Pitagoras yang mana? Oke, untuk triple Pitagoras bilangannya berapa aja dan dia pasti segitiga siku-siku. Kanisa udah kasih contoh-contoh bilangannya. Ada 30 contoh bilangan yang termasuk triple Pitagoras. Sudah Kanisa sebutkan di video sebelumnya. Kalian bisa cek dan hafalkan baik-baik. Linknya Kanisa taruh di pojok kanan atas atau kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, oke, kalau misalnya udah kayak gini udah jawabannya A, selesai karena yang lain bukan triple Pitagoras ya. Tapi apakah yang lain bisa jadi berlaku Pitagoras nggak? Nah, siapa tahu kita bisa cek. Gimana cara ceknya? Kita akan periksa apakah sisi terpanjangnya merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Yang A ini udah pasti benar ya karena dia triple Pitagoras. Kita akan periksa yang B. 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, apakah dia akan sama dengan dari akar 50 dikuadratkan. Nah, 5 kuadrat berapa? 25. Ditambah 10 kuadrat berapa? 100. Sama dengan akar 50 dikuadratkan. Jadi akarnya hilang ya. Jadi 50. 25 tambah 100. 125 sama dengan 50. Apakah betul 125 sama dengan 50? Salah ya. 125 itu lebih besar dari 50. Jadi ini kita ganti. Tandanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang mana nih? Maksudnya adalah segitiga tumpul. Oke, yang B itu segitiga tumpul. Ini yang B ya. Terus kita akan coba periksa yang C. Yang C, sisinya ada 4, 6, dan 10. Yang panjang adalah 10. Berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Apakah dia sama dengan 10 kuadrat? Kita periksa 4 kuadrat. 16 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Sama dengan 10 kuadrat adalah 100. 16 tambah 36 berapa? 52. Sama dengan 100. Apakah 52 sama dengan 100? Enggak ya, dia tidak sama dengan. Jadi kita ganti. 52 ini kan kurang dari 100. Nah, kalau dia kurang dari, berarti dia termasuk segitiga apa? Segitiga lancip. Selanjutnya yang D, kita akan periksa juga 8, 9, dan 15. Yang paling panjang adalah 15. Gitu. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat, apakah sama dengan 15 kuadrat? Kita periksa 8 kuadrat 64 ditambah 9 kuadrat adalah 81. Sama dengan 15 kuadrat 225. 64 ditambah 81 hasilnya adalah 145.
sama dengan 225. Apakah 145 sama dengan 225? Tidak ya, yang benar itu 145 kurang dari 225. Jadi ini kita ganti semua, kurang dari. Kalau kurang dari, berarti dia segitiga apa? Nih, segitiga lancip. Ini adalah segitiga lancip. Nah, udah kelihatan ya? Jadi, yang B segitiga tumpul, yang C dan D adalah segitiga lancip. Dan yang segitiga siku-siku jawabannya hanya yang A. Oke, selesai. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah panjang sisi tegak lainnya ya. Ini sudah dikasih hipotenusanya 17, sisi tegaknya adalah 15 cm, yang ditanya sisi tegak lainnya. Oke, kita misalkan sisi tegaknya itu adalah A. Ya, di A kuadrat ini sama dengan hipotenusanya siapa? 17. 17 kuadrat dikurangi sisi tegak yang pertama adalah 15 kuadrat. A sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. A sama dengan akar dari 17 kuadrat. Berapa yo? 17 kuadrat adalah 289 ya. Dikurangi 15 kuadrat adalah 225. Di A sama dengan akar dari 289 dikurangi 225. Hasilnya adalah 64. A sama dengan akar dari 64 berapa? 8. Tuannya adalah cm. Selesai. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sebenarnya di sini kita juga bisa langsung aja ngerjainnya ya. Di sini kan kasih 15 dan 17-nya adalah hipotenusa. Ini merupakan triple Pitagoras. Berapa aja? 8, 15, dan 17. Oke, untuk bilangan lainnya ada apa aja, kalian bisa cek video 30 contoh bilangan triple Pitagoras yang sudah Kanisa kasih di video sebelumnya. Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi ya. Nomor 10. Panjang, hipotenusa, dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 25 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, dari sini kita kasih tahu hipotenusanya adalah 25 cm, lalu tingginya adalah 24 cm. Jadi kita punya segitiga siku-siku. Misalnya siku-siku di sini, hipotenusanya adalah 25, ini 25. Kemudian sisi tingginya itu adalah 24. Yang ditanyakan adalah keliling, berarti kita harus cari sisi alasnya ya. Nah, sebenarnya ini adalah triple Pitagoras 7, 24 dan 25. Jadi di sini tuh sebenarnya adalah 7. Di sini sebenarnya adalah 7 cm. Nah, dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras ada di mana? Mudahnya ya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi kalau sudah hafal triple Pitagoras. Kanisa udah kasih 30 contoh bilangan triple Pitagoras yang ada di video sebelumnya. Kalian bisa cek di link video yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini kalau misalkan kita udah hafal triple Pitagoras ya. Kalau nggak hafal triple Pitagoras gimana Kanisa? Ya, kita ngitung aja kayak biasa pakai rumus Pitagoras. Tadi yang mau dicari alasnya ya. Kita misalkan dia A, oke. Ya, A kuadrat sama dengan tenusanya adalah 25 kuadrat dikurangi tingginya adalah 24 kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. A sama dengan akar dari 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 24 kuadrat adalah 576. Maka A sama dengan akar dari 625 dikurangi 576 hasilnya adalah 49. A sama dengan akar 49 adalah 7, satunya cm. Nah, jadi kalau kita cari pakai Pitagoras juga ya pasti ketemu hasilnya 7 cm. Tapi kalau tadi hafal triple Pitagoras, kita jadi nggak perlu ngitung ini ya. Kita langsung dapat 7 cm. Kalau udah dapat ini alas 7 cm, maka selanjutnya kita akan hitung keliling segitiga. Keliling segitiganya gimana? Tinggal ditambahin aja semua sisinya. Sisinya berapa aja? 7 ditambah 24 ditambah 25. Ini sama dengan 7 ditambah 24, 31 ditambah 25, berarti 56 cm. Selesai. Maka jawabannya adalah B.